Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Biasalah. Jangan lupa subscribe ya, sini bawah sini. Oke? Kosong. Oke lur, dalam video kali ini kemarin ada yang request ya, suruh ngebuatin cara nyowak piston dengan cara manual tanpa mesin bubut atau itu berduduk itu. Dan nanti dalam video kali ini kebetulan ini ada pistonnya juga, ini piston Jupiter standar ukuran 51 yang dulu pernah tak pakai itu. Ini masih bagus juga, belum baret-baret. Nanti ini mau tak coba, dan untuk cowakannya itu nanti ada ukurannya ya. Nanti untuk ukuran cowakannya sendiri itu nggak boleh ngawur ya lur, harus ada ukurannya. Dan untuk ukuran cowakan di sini nanti ini bakal tak lebarin lagi biar nggak pistonnya nanti biar nggak tabrakan sama klepe. Untuk ukuran cowakan tinggal menyesuaikan dari sini, kopi sini klepe ukurannya berapa. Kayak Supra ini kan ukurannya 23 21, berarti ini tinggal dibagi tengahnya saja segini. Nanti ini sini paling sampai sini nanti diukur saja. Terus untuk jarak atas sama bawah sini juga diukur nanti berapa mili ketemunya. Terus untuk jarak atas sama sini coane. Dan untuk kedalamannya nanti paling ini tak dalamin sekitar 2 milian lagi ini. Soalnya kan piston Jupiter itu lebih panjang daripada piston Supra standar. Sebentar, ini ada contohnya kayak gini. Iya. Ini piston Supra standar waktu dulu ini. Ini juga dicuat juga nih. Pas awal dulu di papas nokennya harus dicuat juga sini pistonnya. Soalnya kan kalau noken yang udah dimodif atau udah keperasan itu pasti bukaannya lebih tinggi, lebih panjang, dan liftnya juga lebih tinggi. Dan ini nanti coba tak ukur ya, tak ambilin pennya dulu buat ngukur tinggi nih. Nah ini cara ngukurnya gampang ya, tinggal pennya dimasukin sini, terus ini juga dimasukin di sini. Sama ya, Jupiter sama Supra itu pennya 13 ukurannya sama, tinggal dimasukin. Nah terus gini, coba teman-teman lihat sendiri di sini, itu perbandingannya sekitaran 1 mili ya lurus gitu. Jadi itu lebih tinggi piston Jupiter. Dan perbedaannya di depan sini tuh kalau punya Supra tuh dia tuh ke dalam gini ya, nggak nonjol keluar. Ini kan ke dalam, yang ini beda, yang ini tuh agak cembung keluar sedikit. Dan tujuan dari dicuak ini kan tadi yang pertama biar piston ini nggak tabrakan sama klep. Terus bisa juga itu untuk naikin kompresi ya, soalnya kan packing belakang pasti dikurangin, yang di block shakernya itu packingnya dikurangin. Terus ini otomatis pistonnya lebih ke depan, dan ini kan piston Jupiter itu lebih tinggi ya daripada piston Supra standar. Nah tadi langkah alternatifnya itu cuma di sini. Bisa juga pinggirnya sini dibubut kayak yang piston yang kemarin yang oversize 51,5 itu kan sini pinggirnya dibubut terus dibuat dom 2 mili. Dan ini yang standarnya nggak usah dibuat, nggak apa-apa. Cuman ini kan dulu saya waktu masih dulu banget belum bisa bongkar-bongkar mesin, ini saya ganti di bengkel. Terus kemarin udah bisa belajar sedikit-sedikit, bisa bongkar mesin sendiri ya, kebetulan itu tak ganti 51,5. Dan selain dicuak itu juga bisa, ini pistonnya nggak dicuak juga bisa. Teman-teman tinggal nambahin packing kertas yang belakang di blok pistonnya, tapi ditumpuk sekitar 1 mili ya, tapi itu pistonnya mendem. Dan pistonnya kalau mendem itu kompresinya nggak ada ya, jadi motor tuh dipakai kurang responsif kalau kompresi ini nggak ada. Dan itu langkah alternatifnya cuman itu
packing belakang dikurangin, terus piston dicoak. Ini berlaku untuk noken yang sudah papasan ya, atau sudah modifan yang lift-liftnya itu udah tinggi. Terus untuk ukuran nanti kita nyoaknya seberapa, kita ngukur di klepnya dulu, oke? Ini kita ngukur pakai sigmat kayak gini saja. Kalau teman-teman udah punya, tinggal diukur di lebar klep innya. Bentar, ini 23, kalau Supra itu klep innya 23. Nanti paling ini kita ambil setengahnya saja sini, 23 dibagi 2 berarti 11,5 ya. Nanti kita ambil 12, enggak apa-apa, 12 mili. Bentar, 12 mili. Nah, segini 12. Nah, ini yang belakang ini tinggal digaris kayak gini, pakai ini. Ini udah bekas ya garisan tuh. Terus untuk lebar, lebarnya kita ambil di atas ini saja, soalnya kan yang buat dorong itu yang bagian atas ini. Untuk lebarnya di 20 mili setengah. Nah, ini tinggal digaris ke bawah segini, seret. Nah, udah ya, ini ke bawah kayak gini. Untuk yang X sama ngikutin saja tadi berapa sini. Untuk klep ini kita ambilnya tetap sama yang atas saja, soalnya bukaannya itu lebih besar yang klep X ya. Klep X kan buat pembuangan, jadi kita ambil setengah saja sini. Tadi berapa? 12. Di 12, bentar, segini. Nah, ini tinggal digaris gini saja, udah ke garis. Terus sini tadi berapa? 20,5 ya. Ini tinggal digaris juga sini. Nah, kalau sudah digaris kayak gini, udah ada garis-garisannya nih. Lanjut kita pertebal pakai spidol ya. Nanti untuk bentuk-bentuk coakannya gimana, biar enggak melihat ketika nanti dicuner, ketika nanti dicoak pakai tuner. Oke, lanjut lur, ini kita pertebal pakai spidol ya. Ini kalau kurang jelas ya nggak apa-apa, nih tadi kan cuman buat garis awal doang, ini nanti kita perjelas pakai spidol. Tinggal ngikutin tadi yang sudah digaris ya. Dan ini cara ini menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut bengkel-bengkel di luar sana mungkin beda lagi kan. Itu punya alat dial, pasti ngukurnya pakai dial udah lebih akurat lagi. Cuman logika saya doang, soalnya ya belum punya dial. Nah, kalau sudah agak kelihatan kayak gini ya, nih sudah bentuk coakan. Lanjut ini kita cuner dulu di bagian garis-garisnya ini, biar nanti kita nyunur dalamnya nggak belar-belar keluar. Untuk gambaran luarnya dulu, oke? Setelah digambar gini, nanti gambaran awalnya kayak gini ya, gambarannya untuk coakan, bentuk coakannya kayak gini. Ini nanti kedalamannya sekitar 2 milian. Oke, lanjut untuk nyoak pistonnya. Kita nyoaknya pelan-pelan dulu ya, biar rapi hasilnya. Semuanya kali tadi ya.
Oke lur, setelah dicoak kayak gini ya, ini udah kebentuk. Nah kayak gini, ini udah lumayan dalam ya. Ini nggak usah dalam-dalam, segini saja cukup. Tinggal ini finishing, kita ganti mata tunernya ini ke yang bentuknya kayak gini ya, ini yang apa, bunder kayak gini. Ini kan bentuknya lonjong. Ini nanti gunanya buat sini, buat pinggir-pinggiran di sini, buat finishingnya. Oke lur, setelah finishing ya, ini proses finishing sudah selesai. Kayak gini bentuknya. Ini dalamnya sudah pas 2 mili, udah tak ukur. Dan lanjut untuk nyowak di sini lubang X-nya. Oke. Untuk cara nyowak lubang X-nya hampir sama yang atas, ini ukurannya juga sama. Ini tinggal ngikutin yang atas saja. Kita gambar dulu awalnya sini gini. Nah kalau sudah digambar kayak gini, langsung dicuak pelan-pelan saja, nggak usah keburu-buru biar presisi ya, hasilnya rapi juga. Oke lur, lanjut ini yang lubang coakan untuk klep X nya sudah selesai dicoak juga. Ini sudah selesai semua ya, jadi kayak gini gambarannya ya, hampir-hampir mirip lah sama yang ini. Ini kan pakai mesin bubut, ini otomatis. Ini kalau manual kayak gini memang agak susah, tak akoni susah ya. Dan wes kan ini tinggal dibersihin saja, terus nanti dikasih bensin, bersihin semua dari ini serpian ini bekas apa coakan ini udah siap dipasang. Dan ini sudah tak ukur dalamnya 2 mili pas. Untuk lebarannya juga sudah pas ini, sama di sini klepe, lebar klep sini bagian atas sama yang bagian bawah sini. Dan ya mungkin cuman itu ya yang bisa tak sampaikan, yang bisa tak berikan untuk teman-teman yang kemarin ada yang request suruh buatin cara nyuak piston dengan manual pakai tangan. Ya mungkin ini sudah bisa membantu teman-teman yang kemarin tanya-tanya itu. Dan sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mau menonton video saya dari awal sampai akhir ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.